Baik, sebentar saya yang sudah bisa bergabung. Selamat datang para instruktur Bapak Ibu Sugiyarti MPD. Beliau adalah instruktur City Batch 86D. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya dari beliau sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Terima kasih juga Bapak Ibu Ananda semua sudah meluangkan waktunya di acara webinar ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman tim saya. Saya Asih Huliani sebagai host untuk acara webinar kali ini. Bersama saya juga Ibu Diana Mustikasari ya sebagai moderator di pagi ini, dan tentunya yang memiliki acara ini Bapak Freddy Anggiat sebagai presenter, dan kita akan menunggu semua paparan yang beliau akan sampaikan. Untuk itu tidak menghabiskan waktu supaya lebih cepat acara saya lanjutkan, waktu dan tempat saya persilahkan, saya berikan kepada Ibu moderator, yaitu Ibu Diana Mustikasari. Silakan Bu Diana. Terima kasih Bu Asih atas waktunya. Perkenalkan, saya Diana Mustikasari. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin acara webinar kali ini. Nah, untuk presenter itu ada Pak Freddy Anggiat. Saya akan bacakan CV-nya ya Bapak Ibu. Di sini Pak Freddy Anggiat Antonius ya. Tempat tanggal lahir itu di Bogor, 25 April 1984. Sudah berkeluarga, alamatnya itu di Jalan Bank Indonesia Cilangkap Kota Depok ya, yang lewat situ boleh mampirlah ke rumah Pak Freddy ya Pak ya. Untuk TK, SD dan SMP itu di Mardi Yuwana Cibinong, SMA-nya di Negeri 1 Cibinong. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Freddy Anggiat untuk mempresentasikan materi kali ini. Ya, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Guru Ananda sekalian yang pada hari ini masih terus bersemangat untuk memberikan kreativitas di dalam pembelajaran di kita selama ini. Mungkin hari ini pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan satu bahan topik supaya topik kita ini mengangkat terhadap pembelajaran di sekolah, di mana pembelajaran saat ini itu menggunakan pembelajaran jarak jauh. Jadi Bapak Ibu Ananda sekalian, pada kesempatan ini saya membawakan materi tentang pembelajaran jarak jauh. Ini sudah ada slide yang akan saya sampaikan, di mana pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya bukan hal yang tetapi semakin hari semakin pembelajaran jarak jauh ini semakin terasanya lebih dominan mungkin. Ada yang kadang-kadang sudah mulai jenuh, ada yang ada yang juga yang semangat, ada juga yang banyak komplain atau banyak yang yang merasakan. Tetapi di satu sisi sebagai pembelajar, guru ataupun siswa, untuk mencari ilmu kan ada istilahnya mencari ilmu ke negeri Cina katanya kan, walaupun jauh tapi harus dikejar. Tapi maksud dan tujuannya bukan sampai di Cina, tapi harus sampai di masa depan gitu. Jadi kadang-kadang ilmu kita itu yang menjaga diri kita dari hal-hal yang memang menuntut kita lebih sukses dan lebih banyak berkah. Amin.
Jadi Bapak Ibu, di sini sudah ada topik yang akan kita diskusikan. Izinkan saya berbagi sedikit apa yang saya tahu tentang pembelajaran tentang topik ini, yaitu akselerasi pembelajaran jarak jauh di sekolah pada masa pandemi. Jadi Bapak Ibu dan Ananda sekalian, akselerasi pembelajaran jarak jauh ini merupakan salah satu kualitas. Saya bilang ini adalah, menurut saya ini adalah salah satu perbedaan di mana harus menjalankan pembelajaran jarak jauh, di mana akselerasi itu harus dituntut karena PJJ dengan akselerasi itu berbeda. Mungkin dari mana perbedaannya? Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Ananda untuk mengetahui seberapa jauh hal-hal yang akan timbul dalam pembelajaran jarak jauh dan apa hubungannya dengan akselerasi. Bapak Ibu dan Ananda, pemaparan materi ini dimulai dari pemetaan diskusi, yaitu isu masalah yang timbul dalam masa PJJ, lalu mengulik solusi pembelajaran jarak jauh. Jadi isu masalah yang timbul dalam masa PJJ ini nanti akan kita cari solusinya ke depan. Platformnya itu harus seperti apakah yang standar, yang mempunyai supaya PJJ ini tetap pada jalurnya. Menurut saya ada permasalahan yang timbul dalam masa PJJ ini, dan itu pun masalahnya ada yang negatif dan ada yang positif. Negatifnya mungkin banyak keluhan karena pemerataan infrastrukturnya tidak berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tapi di satu sisi ada hal yang positif, artinya apa? Ada digital literasi yang muncul. Kita tuh jadi yang kedua itu kita jadi melek teknologi. Jadi hal pandemi ini di sekolah menyebabkan kita itu lebih open minded, lebih terbuka dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Nah, masalahnya sekolah itu bukan milik sekolah, tapi sekolah itu menjadi bagian dari saya bagi menjadi tiga, yaitu siswa sendiri, peserta didik itu sendiri, orang tua, dan sekolah. Nah, masalah-masalah yang timbul dalam dalam siswa, orang tua, dan sekolah, inilah yang akan saya akan kemukakan, mencoba berbagi untuk mendapatkan bagaimana hubungan akselerasi ini, lalu solusi apa yang harus kita bangun supaya akselerasi ini itu bisa berkualitas dan lebih tambah maju. Isu masalah siswa dalam PJJ. Di beberapa media massa ini saya kumpulkan beberapa data. Yang pertama itu adalah satu, infrastruktur dan akses teknologi yang belum merata, seperti internet, listrik, termasuk alat komunikasi seluler atau gawai, komputer, TV, dan radio. Infrastruktur dan akses teknologi ini menjadi salah satu masalah pokok yang memang penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ini berbeda di dalam perkembangan pembelajaran jarak jauh di sekolah. Ada mungkin di daerah pedalaman, walaupun dia di Jawa Barat, karena kita pun di Jawa Barat. Ada juga di satu sisi belum ada internet, belum ada gawai, belum ada komputer. Mungkin TV sudah, TVRI pun sebenarnya sudah bekerja sama dengan Kemdikbud, dia menciptakan salah satu wadah menyeluruh. Tapi ada juga karena TV-nya ada, listrik nggak ada, atau listriknya ada tapi TVRI-nya jaringannya jelek, mungkin seperti itu. Jadi ini bisa menjadi masalah dalam PJJ. Lalu alokasi dana POS dinilai belum efektif menjangkau siswa dan mahasiswa dalam PJJ. Jadi alokasi dana POS ini mungkin kalau saya bisa menyirati, ya mungkin masih banyak sekolah-sekolah yang butuh sarana yang lebih baik, bangku yang lebih baik, ruang kelas yang
lebih baik, mungkin pembayaran honor yang lebih baik. Jadi alokasi dana